Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini kita akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD ya. Dan kita mulai di sini ada Euro USD, ada GBP USD, USD Kanada, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart bagaimana kondisi saat ini dari Euro USD. Ya, kita lihat di sini kita mulai untuk mappingnya di time frame H4 ya. Dari pergerakan Euro USD saat ini kalau saya lihat memang dalam kondisi tren turun ya, dan saat ini pergerakannya masih bergerak sideways karena kalau kita lihat dari tren besar, contoh hal terdekatnya seperti ini masih terjadi penurunan ya, dalam kategori fase penurunan, tapi sifatnya masih koreksi ya. Ini dari ini kan ada impuls ya, impulsif di mana terjadi breakout di sini, dan ini sifatnya kecenderungannya masih koreksi. Dan kalau kita lihat dari pergerakan di time frame H4 untuk Euro USD, kalau kita perhatikan ini dari susunan dari beberapa candle ya, dimana pergerakan di minggu kemarin ya, kalau kita perhatikan di sini Anda bisa lihat ya, terjadi break di atas high dari minggu kemarin ya. Ini ya, ada break di atas minggu kemarin, dia membentuk high baru di area sini yaitu di 1.06151. Di sini saya akan tandain dulu untuk high-nya. Nih, saya tandain dulu. Oke, sebentar. Ini tertingginya ya. 1.06151. Ini tertingginya untuk di daily ya, di daily ini. Sebentar, ini tertingginya. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, dari pergerakan Euro USD saat ini ya, di mana ada satu candle bullish engulfing di sini, yang dimana candle merah dimakan candle hijau, artinya ada dorongan kuat, tapi di sini terjadi seller yang menekan hingga melebihi 50% dari impulsif bullish ya yang di sini. Jadi saya akan menjadikan acuan di mana body terakhir di time frame 4 jam yang ini akan saya jadikan acuan. Kalau level ini terjadi breakout di bawah ya, di breakout oleh candle yang saat ini sedang berjalan ya, merah 3 kali, besar kemungkinan dia akan mendekati ke wilayah sini ya, mendekati MA50. Karena memang kalau saya perhatikan sampai saat ini memang pergerakan dari Euro USD ini saya bilang masih bergerak sideways ya. Anda bisa lihat bergerak sideways meskipun dia masih mencoba untuk menekan, buyer masih menekan untuk koreksinya lebih naik lagi, intinya di situ. Tapi saya lihatnya batasannya adalah 1.05682. Di sini akan menjadi titik poin ketika dia besar kemungkinan akan terjadi penurunan minimal menguji level 50%. Kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement dari titik terendahnya ini ya, kita ukur dulu. Ini yang terjadi. Ya, kalau kita tarik sampai level tertingginya yang saat ini di sini ya, kisaran kurang lebih di sini. Oke, saat ini sudah berada di bawah. Sebentar saya kasih pembesar seperti ini biar enak. Nah, sekarang saat ini sudah berada di bawah 23,6%, di bawah level 1.05840 ya, mendekati area 38,2% yaitu di 1.05648. Hati-hati bagi teman-teman yang buy di area sini. Saran saya cari titik entry sell untuk kita bisa mendapatkan trigger yang bagus ya, untuk kita bisa taking profit minimal di area 1.05492, area 50%. Sampai sini dulu ya. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil untuk kita mencari informasi untuk Euro USD sendiri ya, di time frame H1. Oke, kita lihat dari pergerakannya di sini. Yang pertama kita sudah membatasi ya. Di sini adalah area impulsif yang terakhir ya, di 1.05682, area 4 jam ya, dimana dari pergerakan ini besar kemungkinan akan menyentuh dulu atau menguji level terkuatnya yaitu di sini
Jadi kalau teman-teman mau sell ya, pastikan dulu dia breakout di bawah level ini. Dari dua level ini ya, pastikan dulu breakout dari level ini. Nah, breakout level ini yang saya blok ini, kalau di sini impulsif bearish kuat dan break di bawah 1.05648, sell di sini, stop lossnya di atas ini. Taking profitnya hanya terdekatnya adalah 1.05492, terdekatnya di area sini. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini skenarionya ya, dari posisi saat ini, pastikan ya, saya informasikan lagi, pastikan di sini ada pembentukan pattern yang terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Jadi contoh pattern untuk kita buy. Kalau di sini pattern untuk kita buy berarti ada bullish engulfing contohnya ya, atau bullish pin bar, ataupun dari beberapa candle long legs doji seperti itu ya. Jadi kalau di sini terjadi pattern terbentuk seperti itu, maka dia bisa menolak lagi, dia akan kembali ke level, menguji level ini. Nah, menguji level ini. Ini dulu ya. Jika terbentuk di sini pattern naik ya. Tapi kalau ya di sini terjadi breakout yang namanya impulsif di sini ya, breakout impulsif bearish ya, atau Marubozu bearish, maka dia kecenderungannya akan menuju ke level ini ke 50%, yaitu menguji ke sini 1.05492, kemudian dia retest, kemudian akan berlanjut ke level sini di 1.05337. Jadi seperti ini skenarionya. Ingat, tunggu pattern terbentuk baru Anda boleh transaksi. Kalau belum ada pattern terbentuk jangan transaksi. Oke, jelas ya. Ini untuk Euro USD. Kemudian saya akan berlanjut di market GBP USD. Kalau kita lihat di GBP USD, kecenderungannya memang dari kemarin masih sideways ya. Posisinya yang di skenario yang garis warna biru. Ini saya hapus dulu. Sebenarnya kemungkinan besar teorinya hampir sama seperti kemarin ya, yang sudah saya sampaikan, karena harga sampai saat ini belum berada di area keluar dari area sideways atau area konsolidasi. Jadi tetap di sini sell, di sini buy. Kalau dia bergerak mendekati bergerak breakout di atas 1.23251 baru buy, pastikan impulsif bullish ya. Kalau dia bergerak di bawah 1.21704 impulsif bearish baru sell di sini. Sementara saat ini masih bergerak konsolidasi area terbatas seperti ini. Jadi saya tidak membahas terlalu dalam. Intinya di situ hampir sama seperti kemarin. Jadi teman-teman yang sudah melihat analisa GBP USD sama kayak kemarin. Intinya di situ. Oke. Sekarang kita berlanjut di market USD Kanada. Untuk USD Kanada sudah keluar dari area ini ya, konsolidasi. Anda bisa lihat dia break di area 1.29071 ya. Kemarin saya tandain area ini untuk bisa terjadi pembalikan ya, tapi masih bergerak, ternyata hanya berkisaran di area ini ya, yang sudah saya blok di 1.28612 sampai dengan area 1.29071. Ini saya hapus dulu. Yang skenario kemarin saya akan hapus. Sekarang seperti apa? Dan memang kemarin saya gambarkan ada dua area di sini ya. Kalau ininya nanti ini 1.28614 yang saat ini mendekati area ini, besar kemungkinan dia akan menuju ke level ini ya. Ini ada area order block ya. Saya akan kasih gambarannya seperti ini areanya. Dan potensi besar memang menuju ke sini ya. Kalau ini nanti terjadi breakout structure ya, pastikan ya, ini breakout structure area support, ini area support terkuat, breakout structure, terus kemudian terjadi impulsif bearish, ini kan masih tertahan ya, dia akan menuju ke sini, besar kemungkinan dia akan balik ke atas. Jadi contohnya seperti ini ya untuk hari ini ya. Jadi kalau kita gambarkan, karena ini dorongannya kuat, kalau kita lihat di 4 jam pun ya nih, nah di level 4 jam memang sudah bergerak di bawah MA50, tapi dia memastikan menjauh dari MA50 akan mendekati ke area sini. Ya menurut saya akan mendekati ke area sini dulu. Maka dari sini ini sangat kuat sekali. Bisa nggak ini terjadi penolakan? Bisa aja. Asalkan dia bergerak di atas 1.29071, bergerak di atas ini, besar kemungkinan dia naik. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan
beberapa hari ke belakang ya. Kalau kita lihat ini dorongan seller cukup besar ya dari impulsif bearish, dan susunan candle pun semakin menurun, saat ini menguji 1.2814. Maka dari sini saya kembalikan lagi di level 1 jam. Skenarionya sebenarnya hampir sama juga seperti kemarin. Kalau kita lihat dari pergerakan ini intinya kita tunggu dia breakout ya. Ingat, kita tunggu dia breakout. Kalau ini dia breakout, maka dia akan bergerak ke sini ya, dan kemudian akan kembali lagi ke sini retest. Ini bisa jadi akan terjadi posisi berlanjut seperti ini ya. Tapi kalau dia tidak breakout ya, kalau dia tidak breakout, hati-hati, akan terjadi sideways kecil di area sini. Jadi pergerakannya akan bergerak seperti ini ya, sideways, menunggu atau mencari dulu titik mana dulu yang di breakout. Kalau dia di breakout ke atas, impulsif bullish contohnya ya, baru Anda bisa buy di area sini, likuidasi di sini. Tapi kalau breakoutnya tetap seperti ini di bawah 1.28614, impulsif bearish contohnya ini ya, impulsif bearish, maka dia kemungkinan besar ke sini. Jadi saya gambarkan yang kedua setelah sideways ya, setelah sideways bisa jadi dia breakout ke sini, dia akan menuju ke level lebih tinggi. Jadi pergerakannya akan bergerak seperti ini. Ini gambarannya ya. Jadi perhatikan dari dua struktur ini ya, kombinasinya. Jadi kalau ini intinya kalau dia breakout di bawah 1.28614, ini saat ini sudah running, sudah break di bawah ini ya, meskipun candlenya kecil nih ya, candlenya kecil. Jadi pastikan dulu ini saat ini masih berjalan baru 1 jam lebih 4 menit ya, dalam arti jam 8 lebih 4 menit sudah break seperti ini. Tapi ini kan masih menunggu habisnya candle 1 jam berikutnya ya. Kita masih tunggu, masih butuh waktu 1 jam lagi untuk tutup candle ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk USD Kanada. Kita berlanjut di USD Jepang Yen. Nah, dari USD Jepang Yen lebih konfirmasi dari pergerakannya ini ya, kecenderungannya kemarin naik ya, bergerak naik, tolak dari 134.738 ya, di sini terjadi kenaikan. Tapi memang pergerakannya masih belum signifikan ya, lebih lebih kecil ya. Volatilitasnya juga sangat kecil sekali dan mendekati level 23,6% dari penolakan area 50% ini. Kecenderungannya dia naik ya. Tapi hati-hati karena ini seolah-olah membentuk racing wedge ya, kalau saya perhatikan ya. Nih, kalau kita tarik menggunakan trend line ya, kurang lebihnya seperti ini. Nih, terus kemudian yang bawahnya juga seperti ini. Ya, kecenderungannya seperti ini. Ini ya, saya lihatnya seperti ini ya. Jadi bisa jadi kemungkinan kalau di sini terjadi break di bawah ini ya, di bawah EMA 50, tapi ini masih kondisinya konsolidasi juga kalau kita lihat dan perhatikan gitu loh. Ini artinya masih koreksi kalau dilihat dari time frame kecil ya. Sifatnya masih koreksi. Jadi besar kemungkinan kalau dia break di bawah trend line ini ya, ini dia akan menuju ke level 134.722. Ini perhatikan ya, menuju ke area sini. Karena kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari pengukuran turunnya ini ya, pengukuran turunnya ini dari level ini kita ukur dulu ya. Ini sekarang sudah berada di berapa persen? Kita tarik seperti ini. Oke, untuk kita deteksi ya. Di sini kita mendeteksi dulu. Nah, tepat berada di 50%, perhatikan. Ini tepat berada di 50% di 135.401 ya. Nih 50%. Ya, area ini cukup bagus untuk dijadikan titik entry ya sebenarnya. Nanti kita lihat aja dulu, pastikan dulu break di bawah trend line untuk memastikan dia akan bergerak melanjutkan penurunan dari impulsif pergerakan ini ya. Seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Yang pertama dari sini ya. Nah, ini kemungkinan besar akan menguji 61,8%, kemudian dia breakout, ini gambarannya. Retest dan dia akan berlanjut ke area sini. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, besar kemungkinan seperti ini.
ya. Strategi ini gagal. Perhatikan ya, ini kalau kita berbicara gagalnya dari penurunan ini, kalau dia sudah break di atas 61,8% ya, nih mendekati area 78,6% yaitu 136,193. Artinya ini akan terjadi false ya, ini gagal. Oke, jadi dia akan terjadi break di sini, kemudian menguji ke sini sampai dengan menguji level tertingginya, artinya ini akan jadi failed ya, gagal. Oke, paham ya? Jadi posisinya seperti ini gambarannya. Nanti pastikan aja mana yang di breakout. Kalau dia breakout di bawah 135.484 ya, di area 50% ini impulsif bearish contohnya, dan besar kemungkinan dia akan berlanjut turun. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pair USD. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa selalu bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.